ini kita bertemu dengan Pak Michael Kramer, sekretaris dari Asosiasi Indonesia Australia. Hari ini beliau ada di Jakarta. Beliau adalah tinggal di Australia. Di kota mana, Pak? Di Sydney. Di Sydney, Australia ya. Sydney adalah kota yang sangat terkenal di Australia. Dan banyak orang Indonesia di sana ya, Pak ya? Iya, mana, Pak? Pak Michael, ini pertanyaan yang sering juga ditanyakan oleh orang Indonesia. Pak Michael pintar berbahasa Indonesia, sangat fasih, sangat lancar ya. Rahasianya apa? Karena sering ke Indonesia atau bagaimana nih? Saya sudah tinggal di Indonesia 10 tahun, Pak. Pertama kali saya ke Medan, di mana mungkin bahasa Indonesia lebih murni daripada di Jawa ini ya. Oh gitu. Dan di sana saya dapat istri. Dan tapi ya kalau mau, dan saya minta maaf Pak, bahasa Indonesia saya belum begitu fasih ya. Karena kalau mau jadi lancar dalam bahasa apapun ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, perlu bertahun-tahun ya. Tapi saya masih coba ya. Tapi selama ini bergaul dengan orang Indonesia lancar-lancar saja kan dalam hal bahasa ya? Iya. Kalau saya omong sama Bapak begini, saya bisa tangkap semua ya. Tapi kalau saya dengar orang Indonesia ngobrol bersama-sama, ya saya tangkap mungkin setengahnya saja karena mereka campur bahasa begitu ya. Dan apa namanya, kosakata bahasa Indonesia saya belum begitu luas ya. Kadang-kadang orang bilang ya bahasa Indonesia gampang ya. Ya tidak seperti bahasa Eropa seperti bahasa Jerman atau bahasa Jepang di mana ada tulisannya lain gitu. Yeah. Tapi kosakatanya luas sekali Pak. Ya karena mungkin karena campur-campur ya. Ya, tetapi ada ini terkait dengan kebudayaan Indonesia ya. Contohnya yang terkenal adalah kata buat rice. Dalam bahasa Inggris ada satu kata saja ya. Tapi dalam bahasa Indonesia ada berapa? Mungkin 7. Ya, beras, nasi, beras, gabah, padi, apa lagi ya? Itu memang sering jadi bahan untuk jokes juga itu ya. Karena bahasa Indonesia itu sering dibandingkan dengan bahasa Inggris, ada yang lucu-lucu di sana. Nah, kalau kita mengenang lagi sejarah hubungan Australia dan Indonesia, ternyata Australia adalah salah satu negara yang sangat agresif mendukung kemerdekaan Indonesia. Tentu ada sebabnya nih Pak. Kira-kira latar belakangnya apa ini? Latar belakangnya begini, pada waktu Jepang masuk ke Indonesia tahun 42, banyak orang Indonesia ikut Belanda lari ke Australia. Ada orang Kenil, orang KPM, dan juga ada orang Tapol yang tahun 43 dikirim dari Bovendigul ke Australia ya. Tahanan politik benar. Jadi ada ribuan orang Indonesia di beberapa kota di Australia pada zaman itu ya. Dan mereka campur dengan orang rakyat di Australia. Jadi ada orang warga Australia yang kenalan sama orang Indonesia itu ya. Dan juga pemerintah Australia pada akhir Perang Dunia Kedua itu partai buruh ya, yang polisinya anti kolonialisme ya. Terus juga ada pada waktu itu serikat buruh lumayan kuat ya, serikat pelaut, serikat pekerja di pelabuhan dan begitu. Jadi ini latar belakangnya. Jadi dan juga tahun 41 saya pikir
piagam itu Atlantic Charter keluar ya, dan charter itu dikasih sama semua bangsa hak self determination ya, dan Atlantic Charter itu sangat menghargai tokoh-tokoh politik di Australia maupun rakyat umum di Australia, Pak. Ini latar belakangnya. Jadi Australia waktu itu mendukung kemerdekaan Indonesia karena serikat buruh saat itu sangat anti kolonialisme, seperti juga partai buruh yang ada di Australia. Iya, dan juga orang rakyat Australia, karena ada ribuan orang Indonesia di Australia pada zaman itu, sudah kenal sama orang Indonesia dan tahu ya ini orang baik ya, seharusnya dapat hak self determination ya, harus dapat hak merdeka. Dan juga Menteri Perdana Australia itu pada saat itu tahun 45, dia namanya Ben Chifley, Perdana Menteri ya. Sebelum Perang Dunia Kedua, dia lakukan perjalanan ke Indonesia secara pribadi, dan dia sudah tahu keadaan rakyat Indonesia di bawah jajahan Belanda itu ya, dan tentu saja pikirannya ya ini tidak begitu adil kan. Jadi Australia melihat bahwa penjajahan itu adalah tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan di dunia ya. Benar Pak. Dan juga di pemerintah Belanda, NEE ya, Netherlands East Indies itu duduk di Australia pada Perang Dunia Kedua itu, dan sebagiannya lakukannya sombong juga sama orang Australia. Jadi ada seperti kementerian atau sang politik di Australia yang ya jadi benci juga sama Belanda. Oh begitu. Ada sebagiannya ya begitu Pak. Benci secara politik tentu saja. Iya, karena misalnya ada contohnya pemerintah Belanda itu tidak menghormati peraturan Australia, misalnya bawa orang Belanda ke Australia tanpa kasih tahu sama pemerintah Australia, dan keluar juga tanpa kasih tahu sama pemerintah Australia. Jadi tentu saja melanggar peraturan dari pemerintah Australia. Jadi semacam peraturan imigrasi ya? Iya. Oh begitu. Iya begitu juga ya. Nah kemudian kan yang menarik adalah dengan dukungan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia, kemudian terbentuk namanya Asosiasi Indonesia Australia. Tepatnya namanya apa dalam bahasa Inggrisnya? Australia Indonesia Association. Berdirinya tahun berapa Pak? Tahun 45, tanggal 3 bulan Juli. Berarti sebelum deklarasi kemerdekaan Indonesia. Dan latar belakang itu ada beberapa orang Australia yang sudah kenal sama orang warga Indonesia di kota Sydney misalnya, dan sudah tahu ya ini orang baik dan ini seharusnya punya hak kemerdekaan ya begitu. Dan juga dari gereja ada seorang uskup dari gereja Anglican, dan juga ada seorang profesor dari Universitas di Sydney yang mungkin motivasinya dari Atlantic Charter itu. Dan ada klub-klub lain Indonesia buat orang Indonesia yang didirikan sebelumnya ya, mungkin tahun 42, 43 mungkin begitu. Dan jadi klub-klub begitu bergabung, mendiskusi, dan pikirannya sebaiknya mendirikan klub Australia Indonesia Association supaya
dengan tujuan mendidik warga Australia hal Indonesia, dan juga misalnya kasih keramah-tamahan sama tamu dari Indonesia. Juga anggota AIA sangat aktif dalam aksi demo yang mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi ini menarik ya, orang Australia pada saat itu sudah membuat asosiasi ini bahkan sebelum Indonesia merdeka, sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Dan ini dibentuk pada bulan Juli tahun 45 ya Pak ya? Ya benar. Ya, dan seperti saya bilang tadi, sudah 3 tahun ada banyak orang Indonesia di Australia, 3 tahun sebelumnya. 3 tahun sebelum Indonesia merdeka? Iya, mereka sudah dapat teman-teman di Australia, jadi warga Australia sudah tahu ya ini orang baik, bukan orang jahat, bukan kriminal, bukan gitu. Perlu dibantu ya kalau di dalam gerakan kemerdekaan itu.